Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novel Akbar Harjo dengan NIM G64012111119. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan demonstrasi dari program yang telah kami buat, yaitu program video player. Ketika seorang user meran program kami, maka akan diberikan 4 pilihan, di mana browse all videos, 2 playlist, 3 history, dan 4 exit. Saya akan mendemonstrasikan browse all videos. Jika user mau menginput satu, yaitu browse all videos, maka akan diberikan seluruh video yang ada di database kami dalam bentuk file.csv. Demikian untuk seluruh fitur kami berdasarkan database.csv. Kemudian seorang user dapat memilih dengan memasukkan indeks video, misal 5, maka ketika sudah memainkan videonya, seorang user akan diberi pilihan previous dan next. Urutannya berdasarkan dari indeks tadi. Kemudian playlist. Playlist adalah kumpulan dari album yang dapat disetting oleh seorang user. Untuk satu, favorites dan tutorial. Ketika masuk ke favorites, maka seorang user akan diberikan sejumlah video yang sudah kami beri contoh ini. Jika seorang user decide atau memilih untuk memainkan video di dalam sini, maka previous dan next akan berdasarkan playlist ini juga. Kemudian seorang user juga dapat mengubah tatanan playlist, yaitu add video, move video, dan remove video. Add video, saya akan mendemonstrasikan add video. Untuk add video, maka akan diberikan tunjuk seluruh playlist dan juga akan diminta untuk memasukkan title, kemudian ketika sudah dimasukkan, maka dapat dilihat bahwa masuk hi ke dalam database juga. Dan juga untuk move video, seorang user akan diminta untuk memilih video mana yang akan dipindahkan urutannya. Misal 10, kemudian akan diminta untuk dipilih indeks keberapa yang ingin ditukar. Misal keempat, maka dapat dilihat bahwa video yang tadinya 10 pindah ke 4, yang tadinya 4 pindah ke 10. Kemudian yang terakhir adalah remove video. Maka user akan diminta untuk input indeks keberapa yang akan dihapus. Misal 10, maka video tersebut akan hilang. Untuk terakhir adalah history, di mana akan diberi tunjuk seluruh video yang sudah pernah di-play oleh seorang user. Dan diberikan fitur clear history, di mana akan mengosongkan seluruh history yang ada. History has been clear. Jika kita lihat, maka history has been clear. History is empty, let's watch some videos. Dan 4 adalah exit, yaitu keluar dari program. Sekian dari yang bisa saya sampaikan dari demonstrasi ini. Untuk lebih dan kurangnya mohon maaf. Kemudian akan kode akan dijelaskan oleh Mike Jarrett. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode produk yang sudah kami buat. Pertama, saya akan menjelaskan struktur proyeknya. Pertama ada lib untuk library. Itu isinya adalah header file yang mirip-mirip fungsinya. Misalnya untuk video, untuk view, atau untuk CSV input output. Itu semua dijadikan satu header file dan semuanya dimasukkan ke lib. Lalu ada source, isinya hanya untuk main.cpp. Lalu ada video files, isinya adalah file-file CSV yang akan menjadi playlist dalam program ini nanti. Lalu sekarang saya akan menjelaskan main.cpp-nya. Sebagian besar adalah variabel global dan interface. Interface-nya menggunakan label, dan untuk berpindah interface menggunakan goto. Misalnya di sini, goto current queue, di sini ada interface current queue, dan seterusnya. Lalu ada header file video.
Pada intinya ini adalah objek video dengan atribut-atribut data video tersebut, seperti dalam tampilan ini. Fungsi-fungsinya hanyalah konstruktor dan fungsi get. Selanjutnya ada node. Di sini isinya karena kita menggunakan double linked list untuk queue-nya atau untuk playlist-nya, maka node ini memiliki datanya yaitu video dan memiliki pointer previous dan next. Lalu dalam node ini, jika kita memainkan sebuah node, maka akan dicatat dalam history. Makanya di sini memerlukan sebuah parameter stack history. Misalnya di sini, setelah kita memainkan sebuah video, akan di-push, lalu history akan mencatatnya. Setelah itu ada display untuk menampilkan video sebelumnya dan berikutnya. Lalu selanjutnya ada queue. Karena double linked list, maka ada pointer begin dan pointer end. Lalu pointer current untuk membantu traversal. Di sini ada fungsi display untuk menampilkan semua isi dari queue atau playlist tersebut. Lalu ada akses pada indeks tertentu. Lalu ada delete pada indeks tertentu. Lalu di sini ada insert. Insertnya selalu di akhir. Dan menginsert memerlukan sebuah parameter node. Lalu ada moves, itu untuk memindahkan sebuah video atau sebuah node dari indeks tertentu ke indeks yang berbeda. Misal dari video terakhir mau dipindahkan jadi ke video pertama, kita menggunakan fungsi ini. Lalu ada void clear untuk menghapus semua isi dari sebuah playlist atau sebuah queue ini. Ini diperlukan untuk pergantian playlist. Jadi misal kita sudah selesai memainkan sebuah playlist dan memainkan playlist yang berbeda, berarti diperlukan fungsi ini. Lalu selanjutnya adalah CSV IO. Fungsi get CSV column ini hanya untuk mengambil sebuah cell dalam CSV. Jadi misalnya di sini, ini adalah satu item yang akan diambil dari CSV column tadi. Jadi satu string sampai mencapai koma, komanya tidak termasuk, lalu satu string lagi, dan seterusnya. Nah, ini hanya fungsi untuk membantu di fungsi load ini sekarang. Kita bisa lihat fungsi load ini mengambil queue dan sebuah nama dari playlist. Dan nama playlist itu karena sebuah file, maka kita bisa ubah menjadi sebuah path dalam folder project ini. Nah, nanti akan dibuka filenya dan kita akan looping membaca filenya. Satu kali membaca ini ada sekian cell sehingga mencapai satu baris CSV. Lalu dia akan mengkonstruk sebuah video dari data-datanya, lalu membuat sebuah node dan di-insert. Lalu ada save, sama seperti load, bedanya kalau load itu dari CSV ke queue, maka ini sebaliknya, dari queue akan di-write ke sebuah file CSV. Lalu get playlist untuk menampilkan semua playlist yang ada di sebuah directory. Jadi karena semua playlist ada di video files, maka directory-nya adalah video files. Di sini dia hanya akan menampilkan files, dia nggak akan menampilkan directory, seperti pada if statement di sini. Jadi di sini all videos itu tidak akan ditampilkan, tapi favorites dan tutorial akan ditampilkan. Lalu setelah ditampilkan, maka kita akan mengaksesnya menggunakan fungsi ini, akses playlist. Sama seperti fungsi get playlist, bedanya bukannya ditampilkan, maka dia akan mereturn namanya. Dan nama tersebut nanti akan di-load lagi dengan fungsi ini. String. Sekian dari kelompok kami penjelasannya. Mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih telah menonton.